Yang pertama ada Romo Untung. Bagi kami beliau dikatakan unik karena namanya yang ada untung sehingga tidak pernah rugi dalam menjalani hidupnya. Kami ke-13 frater ini selalu mendapatkan keuntungan dari beliau. Untungnya menjadi sakral. Sehingga kalau kami ingin menyebutkan untungnya, pasti kami menggantinya dengan kata puji Tuhan. Kenapa bukan puji syukur? Karena kata syukur juga menjadi sakral, karena itu adalah salah satu bagian nama dari Monsinyur kami tercinta. Kemudian ada Frater Edgar. Ia adalah orang tertua kedua di angkatan kami. Ada sesuatu yang unik dari frater ini, berkat ketampanan yang dimilikinya. Ia sering memikat hati para wanita, sampai-sampai ibu-ibu dapur pun, Ibu Baida dan Bu Nunung, terpikat hatinya kepada Frater Edgar. Saya tidak pernah cita-cita untuk jadi uskup. Maka aneh juga ada yang pernah ditanyakan oleh pembimbing di seminari, kamu mau jadi apa? Saya mau jadi uskup. Ya boleh juga sih. Tetapi hampir tidak banyak orang, tidak semua orang mau. Itu adalah kemurahan hati Tuhan. Tatkala di usia 8 tahun sebagai uskup, saya meyakini bahwa semua itu terjadi karena kemurahan hati Tuhan. Siapa sih saya ini? Saya waktu diberitahu oleh Wakil Paus bahwa Anda menjadi uskup di Bogor, itu ragu-ragu juga, tapi saya bertanya saja, bagaimana sih prosesnya untuk menjadi uskup, proses pemilihan saya? Lalu dia jelaskan semua, sampai akhirnya Paus sendiri yang menentukan dari calon-calon yang ada. Kita tidak bisa menyogok Paus juga sih. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Damai bagimu dan bersama rohmu. Para frater, orang tua dari ke-13 frater kita, para imam, umat sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti kita semua sudah mengetahui bahwa pagi hari ini kita menerimakan jubah bagi ke-13 frater kita yang menjalani masa tahun orientasi rohani San Giovanni Battista Keuskupan Bogor. Busana rohani berupa jubah ini mempunyai syarat makna. Melalui perayaan Ekaristi pada pesta tahta Santo Petrus ini, kita bersama hendak bersyukur kepada Tuhan karena berkat kasih-Nya setiap orang dipanggil untuk mencapai kekudusan. Dan ke-13 saudara kita ini dipanggil oleh Tuhan, seperti Tuhan memanggil Petrus yang hari ini gereja rayakan tahta suci di Roma. Kita berharap semua bahwa dengan jubah ini, para calon imam Keuskupan Bogor ini tertolong untuk bersemangat sungguh-sungguh dalam menjalani proses formasi mereka yang belum selesai. Awal perjalanan formasi yang cukup panjang, yang menarik, tapi juga menuntut suatu komitmen yang tinggi. Pada hari ini juga kami mau bersyukur kepada Tuhan, hati Tuhan yang dianugerahkan panggilan ini kepada pribadi-pribadi, tapi juga mempunyai manfaat bagi pertumbuhan gereja kita di Keuskupan ini dan gereja Katolik di seluruh dunia. Mari kita mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa-dosa kita, agar kita pantas dan layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Para frater yang saya kasihi,
orang tua mereka yang sempat hadir dalam keadaan sehat hari ini. Rupanya ada yang terkena Omikron ya, dan tidak sempat hadir di sini, tetapi pasti hadir dalam semangat rohnya, mau menyertai anaknya yang menerima jubah pertobatan, jubah kekudusan hari ini. Tentu hari ini menjadi hari yang istimewa bagi ke-13 saudara kita ini dan bagi keluarga. Maka ayah ibu ataupun yang mewakili keluarga mereka hadir pada kesempatan ini. Dan juga hari istimewa bagi keuskupan ini. Boleh dikatakan angkatan tahun rohani kali ini memecahkan rekor dari segi jumlah. Selama ini jumlah para frater yang menjadi masuki tahun orientasi rohani paling banyak 6 ya, atau 7. Kali ini ada mulanya 14, tapi kemudian sekarang ini sisanya 13. Tidak ada yang menjadi pengkhianat di antaranya. Kalau jumlahnya 12 mungkin gitu ya. Ya, ini jumlah yang bagi keuskupan ini merupakan anugerah berlimpah dari Tuhan. Tentu juga bagi gereja. Walaupun kita mengakui bahwa apakah mereka ini semua nanti menjadi imam, ya kita serahkan pada kemurahan hati Tuhan dan kemurahan hati Anda untuk menjawab panggilan Tuhan. Tuhan yang berkarya memanggil dan Anda menjawab panggilan itu. Keuskupan melalui proses formasi yang diberikan membantu Anda untuk mengenal siapa yang memanggil Anda. Ada Romo Untung, ada Romo Berto, tambahan Roy Suryo, Romo Berto, yang sehari-hari menyertai Anda untuk mengenal, untuk mampu menjawab kalau ditanyakan siapa yang memanggil Anda, siapa yang mendorong Anda untuk datang ke tempat ini. Masih ingat pertanyaan kecil yang saya sampaikan toh waktu pertemuan pertama kita dengan Anda sekalian sebelum memulai proses perjalanan formasi di tahun orientasi rohani. Ada pertanyaan yang saya sampaikan. Isinya apa itu? Pertanyaannya bunyinya apa? Ad quid venisti. Artinya apa itu? Iya. Jadi nanti beritahu orang tua itu ya. Ini pertanyaan yang kami geluti. Untuk apa kamu ke sini? Ad quid venisti. Artinya kamu datang ke rumah tahun orientasi rohani di sini dan diberikan pertanyaan yang sekiranya bisa menuntun Anda untuk menjawab panggilan Tuhan. Untuk apa saya ke sini? Apakah karena orang tua saya yang mendesak? Begitukah orang tua yang hadir di sini? Jangan mendesak anak Anda untuk menjadi imam. Dan jangan juga berpikir demikian, saya ada di sini karena orang tua saya yang paksa. Kalau itu yang terjadi sekarang, pergi. Jangan tunggu bertahun-tahun. Karena dari pengalaman kita, ada frater yang kemudian mengatakan, oh saya ikut pembinaan di sini karena mau menyenangkan orang tua saya. Itu bukan panggilan untuk menjadi imam. Dan jangan terlambat. Jangan tunggu beberapa tahun bersama baru mengatakan, oh saya mohon maaf Keuskupan Bogor, saya pergi karena selama ini saya hidup di sini sebenarnya tertekan karena orang tua saya yang paksa saya. Tidak. Jangan pernah ada itu. Dan kalau ada sekarang, ya Anda olahlah itu. Bantuan para romo yang menolong Anda untuk menemukan bahwa saya datang ke sini, saya mau mengikuti proses formasi untuk menjadi imam ini karena saya mendengar Tuhan yang memanggil saya. Entah bagaimana Tuhan memanggil saya, apakah seperti pengalaman Petrus di tepi danau Galilea tatkala Yesus berjumpa dengan Petrus dan dia memanggil, mari ikutilah aku. Dan Petrus kemudian melepaskan jala ikan dan pekerjaannya lalu mengikuti Yesus.
Demikian juga panggilan dari para rasul yang lainnya. Ada cara masing-masing Tuhan berkarya dalam hidup kita. Dia mau memanggil kita. Dan memang pilihan untuk menjadi imam itu tidak lain tidak bukan karena kita mau mengikuti panggilan Tuhan. Karena itu seperti dalam Injil hari ini, Tuhan menanyakan kepada murid-muridnya, kamu mengenal aku itu seperti apa? Siapakah aku menurut kamu? Dan Petrus kemudian mewakili teman-temannya mengatakan, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi Petrus sampai pada keyakinan bahwa Tuhan yang dia ikuti adalah Tuhan yang menyelamatkan dia. Tuhan yang membawa selamat kepada seluruh dunia ini. Engkaulah Mesias, Sang Penyelamat itu, anak Allah yang hidup. Artinya Allah yang mengutus anaknya untuk menjadi penyelamat kita. Dan itu diyakini oleh Petrus. Dan itu kemudian diyakini terus sampai akhir kehidupannya. Dan karena dia tahu bahwa Yesus itu adalah Sang Penyelamat, maka dia mengikatkan dirinya pada Yesus sampai akhir kehidupannya. Ada tradisi kisah tentang Petrus yang kemudian dia menjadi pemimpin tinggi gereja kita yang hari ini kita rayakan pesta tahta suci di Roma itu. Dan Petrus memang diangkat oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin yang pertama bagi gereja kita. Dan dia kemudian sampai di Roma. Padahal dia orang Galilea. Tapi begitulah perjalanan mengikuti Kristus ini membuat Petrus akhirnya tiba di Roma untuk mewartakan, menyebarkan kepada banyak orang bahwa Allah yang menyelamatkan itu ada pada diri Yesus Kristus. Dan banyak orang yang bertobat, yang mengikuti apa yang diajarkan oleh Petrus itu. Sampai akhirnya terbentuklah gereja, komunitas-komunitas Kristiani di mana-mana, dan juga sampai di Roma. Dan menurut cerita tradisi, pada saat penganiayaan yang besar di Roma, Petrus diajak oleh umatnya untuk melarikan diri dari Roma daripada dia dibunuh di sana. Dia kemudian pergi ikuti anjuran umatnya meninggalkan Roma. Dan dalam perjalanan itu dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan dia bertanya, Tuhan Yesus, kemana engkau pergi? Domine, quo vadis? Bukan adquid venisti, tapi quo vadis, Domine. Tuhan, kemana engkau pergi? Dan Tuhan menjawab, aku pergi ke Roma untuk disalibkan lagi. Sementara Petrus melarikan diri dari Roma. Nah begitu dia tahu jawaban Yesus bahwa dia mau ke Roma, dia ikuti Yesus, maka dia berbalik ke Roma. Dan di sana akhirnya dia ditangkap dan menjadi martir. Kita tahu kisahnya bahwa dia disalibkan dengan kepalanya di bawah. Karena dia tidak mau sama dengan gurunya yang disalibkan dengan kepala ke atas. Nah ini kisah atau tradisi yang menceritakan kepada kita sesungguhnya bahwa Petrus benar-benar menerima Yesus sebagai penyelamatnya. Maka dia ikuti Yesus sampai akhir kehidupannya, apapun tantangannya. Walaupun kita tahu juga bahwa Petrus ini adalah orang yang pernah menyangkal Yesus juga. Ada kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh Petrus, tetapi dia kembali lagi. Tatkala diingatkan, dia kembali dan akhirnya dia menjadi tokoh penting bagi gereja kita. Bukan karena keistimewaan Petrus, tetapi karena kemurahan hati Tuhan, karena kebaikan Tuhan yang memberikan rahmatnya kepadanya, sehingga kelemahan Petrus itu diubahnya menjadi kekuatan. Sehingga Petrus sungguh-sungguh menjadi teladan bagi kita dalam hal mengikuti Kristus. Nah saudara dan saudari, kembali ke pokok yang utama untuk kalian ber-13 ini. Jadi kalian perlu selama masa formasi ini untuk mengenal sungguh-sungguh Yesus yang Anda mau ikuti. Yesus yang Anda yakin memanggil Anda untuk menjadi imam, mengikuti panggilan khusus ini. Ada panggilan untuk hidup berkeluarga seperti ayah ibumu. Itu panggilan dari Tuhan, panggilan yang mulia. Tetapi Anda melihat bahwa Allah memanggil Anda untuk menjadi imam. Itu harus menjadi standpoint Anda. Sehingga apapun yang menjadi tantangan ke depannya,
Anda tetap melihat bahwa inilah pilihan saya karena Tuhan memanggil saya. Karena Dia mempercayakan panggilan ini kepada saya. Harus diyakini itu. Kalau itu tidak yakin, ya Anda akan hidup sembarangan saja dalam formasi. Anda hidup menurut kehendakmu sendiri. Anda dibimbing oleh pendamping, tapi Anda buat sebaliknya. Dan lama-lama akhirnya Anda tidak cocok dengan jalan hidup ini. Ya tidak apa-apa juga. Tidak dipaksa untuk menjadi imam. Jangan paksa diri. Tetapi kalau Anda meyakini ini pilihan dari Tuhan, anugerah dari Tuhan untuk saya bersyukur kepadanya, dan saya meyakini, dan saya berusaha untuk menghidupinya. Saudara dan saudari, saya juga seperti Anda dulu, 41 tahun lalu lah kurang lebih, saya menerima jubah ini, dan waktu itu semangat sekali ya. Karena lama-lama saya kemudian berpikir ya, kalau mau beda antara menjadi imam dan uskup itu, kalau menjadi imam, itu memang kita harus berjuang, harus berusaha. Dan ada cita-cita itu dari awal. Dan cita-cita itu tidak bisa dipadamkan kalau memang tidak mau. Kalau tidak mau ya tidak jadi. Tapi kalau punya cita-cita itu menjadi imam, ya kita akan usahakan. Dan akan jadi. Tapi jadi uskup bukan cita-cita. Lalu apa? Ya kemurahan Tuhan. Anugerah dari Tuhan. Hanya karena saya menjadi Fransiskan, menjadi imam, ya maka diberi anugerah ini. Saya tidak pernah cita-cita untuk jadi uskup. Maka aneh juga ada yang pernah ditanyakan oleh pembimbing di seminari, kamu mau jadi apa? Saya mau jadi uskup. Ya boleh juga sih. Siapa tahu. Tetapi hampir tidak banyak orang, tidak semua orang mau menjadi uskup. Tapi karena itu adalah kemurahan hati Tuhan. Dan saya meyakini, tatkala di usia 8 tahun sebagai uskup, saya meyakini bahwa semua itu terjadi karena kemurahan hati Tuhan. Siapa sih saya ini? Yang ya mungkin dianggap layak untuk menjadi uskup karena kemurahan hati Tuhan. Kemurahan banyak orang yang memberi evaluasi. Karena menjadi uskup ya harus siap dievaluasi oleh orang lain. Siapa mereka itu? Kita tidak tahu. Lalu kemudian ya diberikan anugerah ini. Memang saya waktu diberitahu oleh wakil paus bahwa Anda menjadi uskup di Bogor, saya waktu itu ragu-ragu juga, tapi saya bertanya saja, bagaimana sih prosesnya untuk menjadi uskup itu, proses pemilihan saya. Lalu dia jelaskan semua itu, dan sampai akhirnya ya paus sendiri yang menentukan dari calon-calon yang ada. Dia pasti dia kenal saya, kapan bertemu beliau. Dia hanya dengar-dengar dari orang lain saja. Jadi kita tidak bisa menyokok paus juga sih. Kita kan nggak kenal beliau. Tapi itulah, saya menghayatinya sebagai anugerah dan berjuang, berusaha untuk melayani. Dia yang memberikan anugerah kemurahan hati ini. Nah saudara dan saudari, kembali ke saudara-saudara kita yang kita pestakan hari ini. Ya, kalau Injil hari ini Petrus itu dipuji bahagia oleh Yesus karena dia menjawab sesuatu yang tepat. Walaupun dia mengatakan, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku di surga yang mengatakan itu melalui engkau. Jadi Yesus mengingatkan Petrus, walaupun jawabanmu itu benar, tetapi ingatlah, yang membuat jawabanmu itu tepat ialah karena Allah berkarya dalam dirimu. Maka kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan di dunia ini sesungguhnya adalah karena karya Tuhan sendiri. Kemampuan-kemampuan yang ada pada kita, yang memampukan kita, yang membuat kita dipandang pantas untuk menjadi imam. Maka Anda kemudian misalnya dianggap oleh para formatores di tahun orientasi rohani ini, oh saudara ini pantas dia meneruskan meneruskan studinya untuk menjadi imam, karena dia ya orang yang rajin berdoa,
orang yang tekun dalam hidupnya, orang yang disiplin dalam menjalankan hidup rohaninya, bukan orang yang malas-malas, orang yang bukan yang tidur-tidur saja, orang merayakan Ekaristi pagi dia tidur lagi. Ini bukan seperti itu. Orang ini bersemangat dalam hidup doa, hidup Ekaristi, hidup bersama dengan teman-teman yang lain. Maka kemudian dilihat, oh saudara ini pantas untuk melanjutkan formasi imamatnya. Nah, janganlah menjadi orang yang sombong. Rendah hatilah bahwa Allah berkarya melalui Anda sehingga Anda menjadi orang yang bersemangat memenuhi panggilannya. Ada jasa Anda, yakni mendengarkan Dia dan melakukannya. Maka saudara dan saudari, salah satu spirit hidup yang harus Anda tanamkan sejak sekarang ini ialah semangat kerendahan hati. Jangan menjadi imam yang sombong. Jangan menjadi calon imam yang sombong. Jadi dari awal kita harus siap melayani, bersikap rendah hati, bukan juga rendah diri, bukan. Yakin dengan panggilanmu, tetapi tidak menjadi seorang calon imam yang sombong, menyombongkan diri. Orang yang menyombongkan diri, dia tidak bisa bekerja sama dengan orang lain. Tapi orang yang memiliki kerendahan hati, dia akan menjadi teman yang baik bagi yang lain dan selalu siap menolong sesamanya. Karena Tuhan yang memampukan kita, bukan kita. Tugas kita ialah mengikutinya dengan seluruh hati kita, tenaga kita, pikiran kita. Maka saudara-saudari, mari kita melanjutkan perayaan ini. Penyerahan jubah ini, seperti tadi saya katakan, merupakan juga suatu kesempatan bagi Anda sekalian untuk memikirkan secara serius. Mudah-mudahan Anda memakainya dengan satu keyakinan, oh ini yang meneguhkan. Belajarlah dari pengalaman. Jangan sampai begitu pakai jubah, ya besok minta maaf Romo, saya mau pulang. Saya tidak mau ikuti lagi. Ya, itu yang terjadi kadang-kadang. Itu juga menjadi pikiran bagi saya. Apa arti mengenakan jubah pada saudara ini kalau dia kemudian mengatakan baru berapa bulan, ya sudah, saya tidak mau ikut lagi. Jadi jubah sekedar membantu Anda untuk menyadari bahwa hidup Anda mau dipersembahkan kepada Tuhan melalui jalan imamat ini. Dan jalan imamat ini sekarang saya tempuh tahap demi tahap. Dan tahap demi tahap ini punya maknanya untuk membangun konsistensi hidupmu. Kalau sekarang ini Anda malas-malas berdoa, malas-malas juga ikut Ekaristi, malas juga bekerja, malas juga hidup bersama dengan yang lain, tidak disiplin, Anda akan menjadi orang seperti itu. Nanti menjadi imam juga seperti itu. Padahal imamat itu terletak pada kemampuan kita untuk memenuhi panggilan Tuhan dengan membangun hidup berdoa, hidup Ekaristi, kedisiplinan kita untuk membantu dan melayani sesama kita. Ya, kedisiplinan ini penting karena kita melayani orang. Dan pelayanan sebagai imam, sebagai calon imam adalah pelayanan dalam sakramen Ekaristi. Sakramen pengakuan. Kalau sakramen Ekaristi itu kita tidak layani karena kita tidur atau tertidur atau malas, ya untuk apa menjadi imam? Ya kan? Orang tua saya harap ingatkan anak-anakmu itu. Dan untuk kalian, saya kira para formatores tidak jemu-jemu selalu menyampaikan ini. Karena dari pengalaman kita, umat menunggu, imamnya masih tidur. Ya, siapa yang mimpin Ekaristi? Ya tidak bisa ambil awam toh untuk merayakan itu. Minimal ini, saudara-saudari. Dan karena itulah kita meminta seorang imam itu harus disiplin dengan waktu. Ini tuntutan minimal. Maka kalau formatores mengatakan hidup disiplin, ya dalam rangka itu. Jangan sampai kita mengecewakan banyak orang, terutama dalam konteks seperti itu. Dan akhirnya kena juga kita di Keuskupan Bogor. Oh imam, dari mana itu? Keuskupan Bogor. Kok begitu? Bagaimana formasinya? Jadi inilah yang saya mau sampaikan juga pada kesempatan ini, agar dari awal kita membangun konsistensi itu. Dan kebiasaan itu, habitus itu tidak bisa dibuat-buat dalam artian, oh tunggu dulu, saat saya ditabiskan baru saya mau serius. Tidak bisa. Kita harus punya kebiasaan.
Dan kebiasaan itu adalah kebiasaan yang baik tentunya. Maka mari kita bersama-sama mendoakan para frater ini agar di dalam perjalanan formasi mereka tekun hingga pada waktunya kita juga merayakan bersama mereka. Mudah-mudahan kemurahan Tuhan mereka tanggapi. Alangkah bagusnya kalau misalnya berapa tahun kemudian kita menabiskan mereka ini. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Jadikan lagi. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau yang mengajar hati umat-Mu dengan penerangan Roh Kudus, berilah kami dengan pengantaran Roh Kudus kebijaksanaan yang sejati, serta karunia selalu merasa gembira atas penghiburannya. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Dan serahkan sampai kepada hadirat-Mu. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah berkenan memperbaharui dunia dengan kematian Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon kepadamu, perhatikanlah kami yang berkumpul di sini. Bimbinglah kami agar selalu sesuai dengan teladan-Mu. Kuatkanlah kemauan kami, tabahkanlah hati kami, tebalkanlah iman kami, supaya dapat bertahan dalam panggilan-Mu. Sebab Engkau yang memanggil kami dengan nama kami masing-masing, buatlah kami dengan kehendak yang bebas, menanggapi panggilan-Mu yang luhur. Dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pertolongan kita pada nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan, kabulkanlah doa kami. Dan selamat kami sampai kepadamu. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau sudi mengenakan pakaian kefanaan kami, dilahirkan dalam palungan dan dibungkus dengan kain lampin. Kami mohon kemurahan hati-Mu, sudilah memberkati jubah-jubah ini yang kami pakai sebagai tanda pengabdian dan pengorbanan. Semoga jubah ini selalu mengingatkan saudara-saudara kami yang memakainya bahwa mereka adalah pelayan-Mu dalam gereja-Mu. Berikanlah kepada mereka semangat pengabdian yang tulus ikhlas untuk dapat menjalankan tugas panggilan mereka dengan setia sampai akhir hidup mereka. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Para frater yang akan menerima jubah dimohon maju ke depan. Anakku Gregorius Brian Edgar
terimalah jubah ini sebagai tanda pengabdian dan penyerahan dirimu. Dengan jubah ini, Anda mempunyai tugas untuk menjadi pelayan umat Allah. Dihelmus Fenyap Bain anakku, terimalah jubah ini sebagai tanda pengabdian dan penyerahan dirimu. Dengan jubah ini, Anda mempunyai tugas untuk menjadi pelayan umat Allah. Marcelinus Dion Carmeldi anakku, terimalah jubah ini sebagai tanda pengabdian dan penyerahan dirimu. Dengan jubah ini, Anda mempunyai tugas untuk menjadi pelayan umat Allah. Anakku Agustinus Hari Trihanggara, terimalah jubah ini sebagai tanda pengabdian dan penyerahan dirimu. Dengan jubah ini, Anda mempunyai tugas untuk menjadi pelayan umat Allah. Anakku Thomas More Yuven, terimalah jubah ini sebagai tanda pengabdian dan penyerahan dirimu. Dengan jubah ini, Anda mempunyai tugas untuk menjadi pelayan umat Allah. Amatus Mel Sasail, anakku, terimalah jubah ini sebagai tanda pengabdian dan penyerahan dirimu. Dengan jubah ini, Anda mempunyai tugas untuk menjadi pelayan umat Allah. Anakku Bonfilio Gravito Ratu Tolok, terimalah jubah ini sebagai tanda pengabdian dan penyerahan dirimu. Dengan jubah ini, Anda mempunyai tugas untuk menjadi pelayan umat Allah. Rodriguez Vibran Sugianto, anakku, terimalah jubah ini sebagai tanda pengabdian dan penyerahan dirimu. Dengan jubah ini, Anda mempunyai tugas untuk menjadi pelayan umat Allah. Anakku Stanislaus Kasih Patrick, terimalah jubah ini sebagai tanda pengabdian dan penyerahan dirimu. Dengan jubah ini, Anda mempunyai tugas untuk menjadi pelayan umat Allah. Stefanus Dimas Pangestu, anakku, terimalah jubah ini sebagai tanda pengabdian dan penyerahan dirimu. Dengan jubah ini, Anda mempunyai tugas untuk menjadi pelayan umat Allah. Anakku Giovanni Christian Tolla, terimalah jubah ini sebagai tanda pengabdian dan penyerahan dirimu. Dengan jubah ini, Anda mempunyai tugas untuk menjadi pelayan umat Allah. Anakku Yohanes Stephen Ageng Wicaksono, terimalah jubah ini sebagai tanda pengabdian dan penyerahan dirimu. Dengan jubah ini, Anda mempunyai tugas untuk menjadi pelayan umat Allah. William Galdan Abel Raja Tanasa, anakku, terimalah jubah ini sebagai tanda pengabdian dan penyerahan dirimu. Dengan jubah ini, Anda mempunyai tugas untuk menjadi pelayan umat Allah. Agunglah misteri iman kita, menyerah dunia, selamatkan kami, anak salib dan kebangkitanmu, Engkau telah membebaskan kami. Yang terhormat Bapak Uskup Bogor, Insinyur Paskalis Bruno Syukur, yang saya hormati para romo, bruder, suster, para frater, Bapak Ibu, saudara-saudari, dan yang berbahagia ke-13 frater yang hari ini telah menerima jubah. Profesiat kepada ke-13 frater yang telah menerima jubah, semoga tetap mengabdi kepada Tuhan dan menjadi pelayan bagi umat Allah. Profesiat juga kepada Bapak Uskup Insinyur Paskalis Bruno Syukur atas ulang tahun tabisan episkopat yang ke-8. Dan juga profesiat juga kepada beberapa romo yang hari ini mendapat presbiterat yang ke-5. Para romo, bruder, para suster, para frater, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, sebelum berkat penutup, kita akan mendengarkan beberapa sambutan, dan sesudah berkat penutup ada pemotongan kue ulang tahun tabisan episkopat ke-8, Insinyur Paskalis Bruno Syukur, dan yang terakhir ada sesi foto bersama ke-13 frater. Maka untuk itu marilah kita sama-sama mendengarkan sambutan berikut ini. Sambutan pertama dari perwakilan para frater yang menerima jubah hari ini. Kepada yang mewakili kami persilakan.
Pelayanan merupakan tanda kehadiran Kristus. Yang terhormat Monsinyur Paskalis Bruno Syukur, yang saya hormati para imam, para suster, para bruder yang berkenan hadir pada perayaan hari ini. Yang saya hormati orang tua serta keluarga para frater tahun orientasi rohani San Giovanni Battista Keuskupan Bogor. Yang saya hormati panitia pelaksana, dan yang saya kasih dan saya banggakan teman-teman seperjuangan yang pada hari ini boleh menerima jubah sebagai tanda pelayanan kita. Patutlah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat-Nya kita semua dapat dikumpulkan di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat untuk merayakan bersama hari ulang tahun Tabisan Episkopat yang ke-8 dari Monsinyur kita tercinta, Monsinyur Paskalis Bruno Syukur, serta merayakan pula hari ulang tahun Presbiterat yang ke-5 dari beberapa imam Keuskupan Bogor. Dan yang paling berbahagia pada hari ini yakni kita merayakan bersama penjubahan bagi kami ke-13 frater. Hadirin yang berbahagia, pandemi COVID-19 membuat banyak keprihatinan bagi kita semua. Hal itu dirasakan pula dalam setiap pribadi kita, baik itu pemerintah, masyarakat maupun gereja sendiri. Kami sungguh menyadari bahwa pandemi ini pun merupakan hambatan bagi kami ketika ingin melaksanakan penjubahan ini. Namun setelah bergulat dengan waktu dan kondisi, kami bersama Bapak Uskup dan para imam telah menemukan cara untuk dapat menentukan tanggal hari ini sebagai hari yang berbahagia di mana dapat merayakan setiap peristiwa yang menyenangkan hari ini. Krisis pandemi COVID-19 ini pula dirasakan oleh kami, sehingga kami harus mengikuti berbagai macam perubahan mengenai evaluasi yang telah kami sampaikan pada awal masuk TOR sebelumnya. Namun kami sadar bahwa pandemi ini menyadarkan kami bahwa manusia yang berencana namun Tuhan yang berkehendak. Hal itu sering mengingatkan kami bahwa manusia dapat memiliki kebebasan untuk dapat memberikan berbagai macam ekspresinya, namun semua itu akan sesuai dengan kehendak Tuhan. Hadirin yang berbahagia, kami ke-13 frater berasal dari latar belakang dan kondisi kami masing-masing. Izinkanlah saya untuk memberikan beberapa keunikan yang dimiliki oleh kami, sehingga Bapak Ibu, Romo dan Monsinyur dapat mengetahui bagaimana kami dalam menjalani formasi ini, khususnya di dalam tahun orientasi rohani ini. Yang pertama ada Romo Untung. Bagi kami beliau dikatakan unik karena namanya yang ada untung, sehingga tidak pernah rugi dalam menjalani hidupnya. Hal itu nampak bahwa kami ke-13 frater ini selalu mendapatkan keuntungan dari beliau, baik itu secara materi maupun secara batin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, perlu diketahui bahwa di dalam komunitas kami kata untung atau untungnya menjadi sakral. Sehingga kalau kami ingin menyebutkan untungnya, pasti kami menggantinya dengan kata puji Tuhan. Kenapa bukan puji syukur? Karena kata syukur juga menjadi sakral, karena itu adalah salah satu bagian nama dari Monsinyur kami tercinta. Yang kedua ada Romo Berto. Beliau dikatakan unik bagi kami karena beliau adalah pribadi yang begitu saleh dan suci. Sampai-sampai kalau orang baru masuk ke dalam komunitas kami mengira bahwa beliau adalah seorang biarawan. Namun beliau pun adalah salah satu romo di Keuskupan Bogor yang paling sering diminta untuk menjadi bapak pengakuan. Mengapa? Karena umat menganggap bahwa karena namanya bertobatlah, maka semua dosa dapat diampuni. Kemudian kami ke-13 frater pun memiliki keunikan dan kepribadian kami masing-masing. Yang pertama ada Frater Ivan. Bapak Ibu, saudara-saudari dapat melihat bahwa ia adalah orang yang paling berat di antara kami semua. Hal itu kalau dilihat dari segi kehidupan dapat menggambarkan betapa berat hidupnya dalam menjalani panggilan ini. Kemudian ada Frater Tolok. Ia adalah pribadi yang dianugerahkan Tuhan dengan suara yang sangat merdu. Kalau ia bernyanyi, ia dapat menggemakan seluruh kompleks ini. Dan tadi sebelum sambutan ini, Frater Tolok mengingatkan kepada saya untuk meminta Monsinyur agar dia boleh menjadi salah satu penyanyi exultet di Keuskupan Bogor.
Kemudian ada Frater Edgar. Bagi kami Frater Edgar adalah pribadi yang sangat unik. Kami sering memanggilnya dengan sebutan Tupenku. Ada yang tahu artinya? Artinya adalah tua pendek kurus. Mengapa? Karena walaupun ia terlihat kecil dan kurus, namun sebenarnya ia adalah orang tertua kedua di angkatan kami. Namun ada sesuatu yang unik dari frater ini, yakni karena berkat ketampanan yang dimilikinya, ia sering memikat hati para wanita, sampai-sampai ibu-ibu dapur pun, Ibu Baida dan Bu Nunung terpikat hatinya kepada Frater Edgar. Kemudian next ke Frater Awe. Bagi kami Frater Awe adalah abang, om, bah, bahkan kakek bagi kami. Karena ia memiliki usia yang cukup jauh, yakni selisih 10 atau 11 tahun dari kami. Namun berkat ketuaannya itu, ia adalah pribadi yang sangat dewasa dalam menjalani hidupnya. Kita next ke Frater Carmel. Kami sering menyebut, bahkan Romo juga sering menyebut sampai menawarkan bahwa Frater Carmel ini mirip seperti seorang tukang. Mengapa? Karena ia dapat melakukan segala pekerjaan di tempat ini dengan segala baik. Ia memiliki satu semboyan dalam hidupnya, yakni mengatasi masalah tanpa masalah. Kemudian ada Frater Wibran. Bagi kami, Frater Wibran adalah seorang anak Juragan Gurame se-Jawa Barat. Hal yang paling membuat kami kagum adalah ia bersedia menjadi koordinator bagi kami ke-13 frater ini yang keras kepala. Tepuk tangan Frater Wibran. Kemudian ada Frater Yuven. Kami sering menyebutnya dengan sebutan Cianjur Kota karena ia tinggal di kota Cianjur, dan karena bapaknya adalah seorang tentara, bagi dia ia tidak takut untuk ditilang. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang kalau berkeliling sekota Cianjur itu, jika tertangkap polisi dapat langsung saja menghubungi Pak Teda. Kemudian ada Frater Patrick. Bagi kami ia adalah pribadi dengan tampang seorang supir. Namun karena kelebihannya dalam bidang komputer dan sebagainya, ia sering membantu kami dalam segala hal menyangkut komputer itu sendiri, baik itu dalam hal desain dan sebagainya. Kemudian ada Frater Dimas. Ia adalah pribadi yang selalu menghidupkan suasana. Ia pun adalah seorang pelawak. Kata dia belajar dari bapaknya, Pak Waluyo. Namun bagi kami Frater Dimas hadir di dalam komunitas kami sebagai orang yang senantiasa memberikan kegembiraan bagi kami. Kemudian ada Frater Angga. Frater Angga adalah pribadi yang selalu taat pada aturan. Hal ini disebabkan karena katanya ia pernah dibaptis 2 kali. Betul Frater Angga? Dan mungkin Romo Berto adalah salah satu saksi hidupnya. Kemudian ada Frater Marco. Ia adalah orang yang penuh dengan kasih sayang terhadap orang lain. Sampai-sampai ya sampai sekarang mungkin dia belum bisa move on dari mantan-mantannya. Kemudian ada Frater Galdan. Frater Galdan bagi kami adalah tiang penongkak dalam komunitas kami, karena ia adalah pribadi yang lebih tinggi dan paling tinggi di antara kami. Namun kehadirannya memberikan warna bagi komunitas kami karena ia senantiasa memberikan senyumannya. Hari yang paling menyenangkan bagi Frater Galdan adalah hari Minggu. Mungkin frater sudah tahu dan saya tidak perlu menyebutkannya. Kemudian saya sendiri, saya adalah pribadi yang baik hati dan suka bergaul. Namun saking pengennya dekat dengan orang-orang yang belum kenal, sampai-sampai saya pernah hampir dibunuh oleh angkatan ini karena pengen ditonjok saking so akrabnya. Hadirin yang berbahagia, semua keunikan yang kami miliki ini adalah warna-warna yang menghiasi komunitas kami. Bagaikan sebuah pelangi. Pelangi itu akan nampak indah jika warna-warni itu yang dimilikinya. Coba kita bayangkan bahwa jika pelangi itu hanya satu warna, apakah akan terlihat indah? Hal ini yang selalu menyadarkan kami bahwa perbedaan itu akan indah jika dihayati dengan penuh kesadaran. Sebagai perwakilan dari ke-13 Frater Tor, kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada
Keuskupan Bogor, terkhususnya Monsinyur Paskalis Bruno Syukur, serta seluruh imam yang dengan caranya masing-masing senantiasa mendidik kami dan menumbuh kembangkan panggilan kami dalam komunitas Tor San Giovanni Battista ini. Kami juga berterima kasih kepada seluruh keluarga dan orang tua yang senantiasa memberikan dukungan baik dalam hal materi maupun doa yang senantiasa memotivasi kami untuk berkembang dalam menjalani panggilan ini. Kami juga berterima kasih kepada seluruh umat yang dengan caranya masing-masing membantu kami dalam kehidupan panggilan kami. Kami meminta maaf jika ada kata yang salah. Saya ingin mengajak kita semua yang adalah pelayan Kristus sejati bahwa sadar kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Sebagai penutup dalam sambutan ini, kami ke-13 Frater akan mempersembahkan sebuah mars untuk tahun orientasi San Giovanni Battista ini. Kepada para frater, disilakan. Ya, terima kasih untuk perwakilan dari ke-13 Frater yang telah memberikan sambutan dan sudah mempersembahkan mars ya untuk kita mendengarkan secara bersama. Ya, ke-13 Frater ini memang memiliki keunikan masing-masing dan mereka menjadi pribadi yang untung karena mereka dibimbing oleh Romo Untung. Ya. Maka untuk sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Direktur Tor kepada Romo Untung, kami persilakan. Yang mulia Bapak Uskup Bogor Monsinyur Paskalis Bruno Syukur, juga yang hari ini berbahagia merayakan ulang tahun Episkopat yang ke-8, merupakan suatu kebahagiaan tersendiri bagi kami bahwa beliau berkenan untuk hadir merayakan perayaan penjubahan sekaligus merayakan ulang tahun Tabisan Uskup yang sewindu. Ini merupakan kebanggaan bagi kami semua. Sekali lagi terima kasih kepada Monsinyur. Terima kasih pula kepada para imam yang berkenan hadir dalam perayaan ini, baik yang ada hubungan langsung maupun tidak langsung, tapi berkenan hadir di dalam perayaan ini. Mengapa saya sebutkan langsung dan tidak langsung? Karena memang tidak ada hubungan darah yang tidak langsung, tetapi yang langsung itu ada yang hubungan darah. Ada Frater Awe, di sana kakaknya adalah Romo Galih, ada di belakang. Satu keluarga, dua bersaudara, yang satu jadi imam, yang satu jadi frater. Ini merupakan hal yang unik salah satunya.
Kepada Bapak Ibu, saudara sekalian terkasih, frater, bruder, dan semuanya yang hadir di tempat ini, saya tidak akan berlama-lama karena sambutan saya tadi sudah dicontek oleh frater. Itu sebenarnya sambutan saya tadi disambutkan satu-satu, itu sambutan saya ternyata dicontek tadi malam, diambil. Ya, udah saya aja Romo yang mengulas satu persatu gitu ya. Dan yang berikutnya kami mengucapkan banyak terima kasih juga kepada panitia yang walaupun dalam situasi pandemi seperti ini masih sanggup dan bersedia membantu kami mempersiapkan perayaan pencobaan ini. Perayaan berjalan dengan baik karena memang dukungan kerjasama yang baik di antara panitia. Selain itu, tidak kalah pentingnya juga kedua orang tua dari para frater yang sejak awal sudah mempersembahkan putranya, menyerahkan sepenuhnya kepada kami untuk dididik, untuk dibina, didampingi menjadi imam untuk Keuskupan Bogor. Ini merupakan hal yang tadi disampaikan oleh Bapak Uskup, rekor sekian tahun ini yang paling banyak. Semoga ini juga yang nanti yang paling banyak juga menjadi imam di Keuskupan Bogor. Ya, syukur-syukur 13-belasnya gitu ya. Itu semuanya menjadi imam. Kalau 12 pasti ada pengkhianatnya, tapi kalau 13 pasti nggak ada pengkhianatnya. Ya, itu harapan kami bersama. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf kalau seandainya penyelenggaraan perayaan ini atau pelayanan kami ada yang kurang, mohon dimaafkan. Sebagai akhir dari sambutan saya akan memberikan pantun. Pulang kampung naik motor, di tengah jalan ketemu penjual sirih. Saya Romo Untung mewakili TOR mengucapkan banyak terima kasih. Terima kasih kepada Romo Untung yang sudah memberikan sambutan. Dan sambutan yang ketiga yaitu yang berbahagia Bapak Uskup atas ulang tahun Tabisan Episkopat yang ke-8. Maka kepada yang mulia Bapak Uskup kami persilakan. Sudah disampaikan syukur atas ulang tahun begitu kan ya? Wah, tetap ke sini ya sudah. Baik, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, tentu pertama-tama dari Kuskupan berterima kasih kepada orang tua, para frater yang tentu mendukung anak-anaknya. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Uskup bahwa keluarga tentunya mendukung, bukan memaksa, memberikan kebebasan dan seterusnya. Tetapi juga selama ini kami juga tahu bahwa orang tua pun mendukung setiap proses yang ada di tahun rohani, baik melalui doa, melalui bantuan-bantuan materi pun juga diberikan untuk mendampingi para frater. Maka sekali lagi dari Keuskupan pun juga mengucapkan terima kasih kepada orang tua yang telah mendukung anaknya untuk menjadi calon imam di Keuskupan Bogor ini. Tentu ini menjadi anugerah, menjadi sukacita bagi kita semua, karena di Keuskupan Bogor akan bertambah tenaga-tenaga imam yang akan lebih banyak lagi. Dari 13 ini semoga satu jadi uskup, maksudnya begitu. Itu ayo sudah khawatir duluan, nanti satu jadi uskup, yang lainnya yang lainnya fikir. Ya, semoga nanti semua menjadi imam, sehingga sekali lagi ini menjadi sukacita bagi kita bersama. Terima kasih juga kepada para formator yang telah mendampingi para frater, dan juga untuk Romo Marco, Direktur dari Panti Asuhan, yang juga senantiasa mendukung tahun rohani untuk mengadakan setiap pembinaan, baik melalui paling tidak fasilitas-fasilitas yang ada. Tentu ada beberapa fasilitas dari Panti Asuhan juga yang digunakan oleh para frater. Tentu ini juga menjadi dukungan dalam formasi di Keuskupan ini. Dan juga terima kasih kepada semua yang hadir di sini atas dukungannya untuk Keuskupan. Dan secara khusus hari ini kita bersyukur, maka mewakili, semoga mau yang diwakili begitu, mewakili para imam dan juga mewakili umat yang ada di Keuskupan Bogor mengucapkan selamat ulang tahun Tabisan Episkopat kepada Monsinyur Paskalis Penuh Syukur yang ke-8. 8 tahun lalu Tabisan disentul, dan hari ini sewindu kita rayakan bersama di tempat ini dengan kadonya adalah pencubahan 13 frater. Maka ngomong apa tadi saya lupa. Ya, semoga sukacita dan kebahagiaan yang dialami oleh Bapak Uskup semakin penuh, semakin juga berlimpah dengan kehadiran 13 frater ini. Meskipun mungkin menyedihkan Monsinyur ya frater-fraternya, tapi ini sukacita untuk kita semua, terutama yang paling berat. Tapi sekarang sudah kelihatan ganteng sekarang. Enggak, karena pakai masker aja.
Mas sekali lagi selamat untuk Monsinyur dan juga selamat untuk Romo Gregorius yang rambutnya habis di sana. Romo Gregorius berdiri mewakili teman-temannya. Nah, ini mewakili teman-temannya yang berulang tahun tabisan ke-5 ya. Hari ini ulang tahun tabisan ke-5. Maka sekali lagi sukacita dari Bapak Uskup Suwindu ya, Suwindu ulang tahun tabisan Episkopat ini menjadi semakin berlimpah karena bersamaan dengan 5 pastor tabisan presbiterat dan 13 frater menerima jubah, memberikan atau menandakan untuk memberikan bakti hidupnya di keuskupan ini. Maka sekali lagi selamat untuk Bapak Uskup, selamat untuk para frater, selamat untuk Romo Untung, selamat untuk orang tua dan kita semua yang di sini. Semoga pelayanan kita di keuskupan ini dapat semakin berkembang, terutama dengan panggilan-panggilan baru yang semakin kita tumbuh kembangkan di keuskupan ini. Selamat untuk kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Romo Vikjen yang telah memberikan sambutan, mewakili Bapak Uskup memberikan sambutan. Jadi kado yang spesial untuk Bapak Uskup adalah memberikan jubah kepada ke-13 frater ini. Semoga dengan kado yang spesial ini ke-13 frater ini tetap mengabdikan diri kepada Tuhan dan menjadi pelayan bagi umat Allah. Setelah berkat penutup, ada pemotongan kue ulang tahun Episkopat ke-8 Monsinyur Paskalis Bruno Syukur dan sesi foto bersama ke-13 frater. Sekian dan terima kasih. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang telah menganugerahi saudara untuk berdiri kokoh atas dasar para rasul, memberkati saudara dengan murah hati berkat jasa luhur Rasul Santo Petrus. Semoga dengan perlindungan para rasul, Dia yang telah berkenan menganugerahi saudara dengan pengajaran dan teladan mereka, menjadikan saudara saksi-saksi kebenaran bagi semua orang. Amin. Semoga dengan doa-doa mereka, saudara dapat sampai ke pusaka tanah air abadi. Semoga melalui pengajaran mereka, saudara memiliki keteguhan iman. Amin. Dan semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari sekalian, pergilah misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Pemotongan kue ulang tahun tabisan Episkopat ke-8 Monsinyur Paskalis Bruno Syukur dan didampingi oleh ke-13 frater. Untuk itu marilah kita semua bangkit berdiri untuk menyaksikan pemotongan kue ulang tahun Episkopat ke-8. Dan untuk mengiringi pemotongan kue, marilah kita sama-sama bernyanyi lagu Happy Birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to ini kepada Romo yang selalu membawa keuntungan untuk Roberto dan senantiasa menurut cerita tadi memberikan penguasaan keputusan. Mewakili para atau saya memberi bagi yang paling kecil.
Amin.